Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, adada khalqihi wa ridha nafsih, wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdih, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'dih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ila yaumil liqa'ih. Amma ba'du. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an, Allah menyayangi atau memberi rahmat imra'an kepada seseorang, sholat yang melakukan sholat arba'an 4 rakaat qabla al-asri, sebelum sholat asar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, wa hassanahu, dan Abu Dawud menganggap hadis ini hasan. Wa Ibnu Khuzaimah, begitu pula juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa sahahahu, dan menurut Ibnu Khuzaimah hadis ini statusnya sahih. Jadi kalau ada hasan dan sahih, itu kemudian para ulama memberikan sebutan hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah statusnya hasan dan sahih. Jadi untuk memudahkan, maka dua istilah itu digabung, ya hasan ya sahih. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang yang biasa melakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat, dia akan senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, wa an Abdillah bin Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Abdullah bin Mughaffal ini termasuk sahabiyun jalil, sahabat senior, dan termasuk salah satu sahabat yang dulu pernah berbaiat dengan Rasulullah di bawah sebuah pohon yang di dalam Al-Quran itu diabadikan tahta syajarah. Bahkan diriwayatkan Abdullah bin Mughaffal ini ketika Rasulullah membacakan baiat, itu beliau ngambil atau memotong dahan ranting dari pohon itu, kemudian dipakai untuk istilahnya mayungi, untuk supaya Rasulullah tidak kepanasan. Jadi ada daun-daunnya itu dipakai untuk miyupi atau mayungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sallu qoblal maghribi. Sholatlah kalian qoblal maghribi, sebelum sholat maghrib. Jadi qoblal maghrib itu maknanya bukan sebelum waktu maghrib, tapi sebelum sholat maghrib. Rasulullah mengatakan sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, diulang-ulang. Tsumma qala fi tsalitsah, kemudian ketika mengatakan yang ketiga, beliau katakan liman syaa, bagi orang yang mau. Jadi kalau kita terjemah bebas, gampangannya Rasulullah itu merintahkan kepada sahabatnya, silakan kalian yang mau sholat sebelum sholat maghrib, ayo silakan. Itu diulang sampai 3 kali. Tapi ketika ucapan yang ketiga, itu beliau mengatakan liman syaa, ya bagi yang mau. Artinya kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa perintah ini bukan perintah yang harus dilakukan setiap saat, karena Rasulullah mengatakan liman syaa. Kenapa Rasulullah mengatakan liman syaa? Karohiyatan, karena beliau khawatir atau tidak suka ayat takhidahan nasu sunnatan, jika manusia atau para sahabat menganggap bahwa sholat sunnah qobliyah maghrib itu dianggap sebagai sholat sunnah rawatib. Jadi artinya ya baik dilaksanakan, tetapi tidak selalu, karena waktu maghrib itu waktunya pendek. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayatin li Ibnu Hibban, dan di dalam sebagian riwayat menurut Ibnu Hibban, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat qoblal maghribi, sebelum sholat maghrib, rakaat ini dengan sholat 2 rakaat. Jadi ini beda lagi. Ibnu Hibban mengatakan ketika di hadis yang pertama tadi Rasulullah mengucapkan merintah sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman syaa. Jadi perintah, tetapi diimbui kalimat di akhirnya, ya bagi yang mau. Misalnya tidak mau, ya berarti tidak apa-apa. Rasulullah itu artinya memberikan motivasi saja. Yang mau sholat sebelum sholat maghrib atau qobliyah maghrib, silakan. Tidak harus. Berarti ketika Rasulullah menyampaikan sallu qoblal maghrib, itu beliau sendiri tidak melakukan sholat. Di hadis berikutnya, menurut Ibnu Hibban, Rasulullah pernah itu artinya tidak selalu, pernah melakukan sholat qobliyah maghrib itu dengan 2 rakaat. Ini artinya bahwa dua hadis ini menunjukkan yang pertama tadi qauliyah, karena Rasulullah mengucapkan, sedangkan yang kedua itu namanya hadis fi'liyah. Kemudian wali muslimin, menurut Imam Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas mengatakan kunna nusolli, kami pernah sholat. Kunna nusolli rakaataini, kami melakukan sholat 2 rakaat ba'da ghurubi syamsi, setelah terbenam matahari. Artinya sudah masuk waktu maghrib. Kunna itu jamak. Berarti di samping Ibnu Abbas ada beberapa sahabat yang juga melakukan sholat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam yarona, melihat kami, kata Ibnu Abbas. Walam ya'murna, tapi beliau tidak memerintahkan kami, walam yanhana, dan juga tidak mencegah kami. Jadi ketika itu kalau menurut hadis ini juga berarti Rasulullah tidak melakukan sholat. Tapi Rasul melihat ada beberapa sahabat yang sholat, termasuk Ibnu Abbas. Nah, Rasulullah ya diam saja, dilihat saja, juga tidak dicegah. Nah ini berarti hadis yang ketiga ini namanya hadis takriri. Kan di dalam definisi hadis itu ada 3 macam unsur. Bahwa yang dikatakan hadis itu adalah qaulun Nabi, wa fi'lun Nabi, wa taqrirun Nabi. Ada yang mengatakan aqwalun Nabi, wa af'alun Nabi, wa taqrirun Nabi. Jadi katakan hadis itu ya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan juga persetujuan atau apa istilahnya itu, ketetapan. Ya hadis ini Nabi melihat, tidak ngomong, tidak komentar, ya tidak melarang. Maka dari 3 hadis ini menunjukkan bahwa yang pertama berupa ucapan, yang kedua Rasulullah memberikan contoh melakukan sholat qobliyah maghrib, kemudian yang ketiga ini Rasulullah pasif, ya melihat saja, juga tidak merintah dan juga tidak melarang. Maka dari hadis ini sebagian ulama ada yang menyimpulkan bahwa sholat-sholat yang tidak dicontohkan Nabi, kemudian ketika dilakukan sahabat Rasulullah diam, itu berarti tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Sehingga para ulama mencontohkan misalnya ada sholat qiyamul lail umpamanya. Qiyamul lail itu kan tidak ada perintah untuk berjamaah. Nah, Nabi juga tidak ngajak-ngajak kepada sahabatnya untuk melakukan sholat atau qiyamul lail berjamaah. Tapi satu ketika ada seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, yaitu Ibnu Abbas ini. Beliau ini kan saudara sepupu, misanannya Rasulullah. Abbas itu pamannya Rasul, Ibnu Abbas itu berarti putranya Abbas. Misanan, saudara sepupu. Dan Ibnu Abbas ini sering keluar masuk rumah Rasulullah, masih saudara. Kadang-kadang nginep, tidur di rumah Rasul. Satu saat Rasulullah sholat malam, kemudian Ibnu Abbas ini makmum kepada Rasul. Oleh Rasulullah dibiarkan aja, sehingga ada pengalaman seorang sahabat ikut berjamaah qiyamul lail dengan Rasulullah. Ada lagi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini juga kalau bahasa pesantren itu cantriknya Rasulullah, yang awal kemana-mana Rasulullah itu. Para sahabat menyebut Ibnu Mas'ud ini sahibun na'li Rasulillah, jadi yang ngatur urusan persandalan. Jadi kalau Rasulullah berangkat ke masjid, nanti Rasul naik masjid, itu terus sandalnya ditotong. Nanti supaya Rasulullah mudah ketika pulang itu terus sandalnya dihadapkan ke arah Rasulullah pulang. Nah, ini beliau juga menyiapkan ketika Rasulullah membutuhkan siwak, ya, siwaknya dilihat ketika sudah waktunya ganti, itu yang menyiapkan ya Ibnu Mas'ud ini. Itu sangat terkenal. Ibnu Mas'ud itu orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Nah, di samping itu sangat terkenal karena postur tubuhnya itu beda dengan yang lain. Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil pendek, suka kemana-mana ngikuti Rasulullah. Itu juga pernah satu saat ketika Rasulullah qiyamul lail, kemudian Ibnu Mas'ud ini ikut menjadi makmum dan Rasulullah diam saja. Ada lagi sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman.
Hudzaifah bin Yaman ini juga termasuk sahabat senior. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, beliau ini termasuk salah satu orang yang ditugasi untuk berangkat ke Basrah untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang di Basrah. Jadi itu sebuah kehormatan, dikirim menjadi guru ngaji Al-Quran. Itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Tapi sekarang kan guru ngaji itu dianggap remeh. Dengan begitu banyak TPA, terus ada guru ngaji ngajar TPA itu, orang itu kesannya nganggap ala guru TPA. Karena yang dilihat itu bukan ilmunya, yang dilihat itu bayarannya, piro bayarannya ngajar TPG atau TPA. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, orang menjadi guru Al-Quran itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Nah, ini 3 orang ini pernah mengikuti Rasulullah sholat berjamaah qiyamul lail dan Rasulullah diam. Maka sebagian ulama kemudian memperbolehkan, tidak apa-apa, sesekali, yang penting tidak rutin. Seperti 3 sahabat tadi, tidak setiap malam kemudian berjamaah, tetapi sesekali. Jadi misalnya 1 bulan sekali diadakan qiyamul lail berjamaah, ya tidak apa-apa. Kadang-kadang sholat tasbih, setahun sekali atau 3 bulan sekali. Ada ulama-ulama yang membuat istilahnya itu acara dalam rangka memberikan motivasi dan menyemangati jamaah supaya biasa melakukan sholat malam. Maka kalau Ramadan itu kan kemudian ketika malam-malam terakhir, mulai malam 21, 10 terakhir itu, banyak masjid-masjid mengadakan qiyamul lail berjamaah. Tidak apa-apa. Dasarnya ya hadis yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud, Hudzaifah ibnul Yaman itu pernah mengikuti sholat jamaah qiyamul lail bersama Rasulullah, dan Rasulullah tidak melarang. Ya, yang penting tidak dirutinkan tadi. Ya, kalau setiap hari berjamaah itu ya rada aneh. Itu kan sama dengan yang tadi. Qobliyah maghrib, Rasulullah perintah tapi kemudian dikendoni istilahnya. Ya yang mau silakan. Nah, Rasulullah berarti tidak mengharapkan bahwa qobliyah maghrib itu menjadi rutinitas yang mungkin dianggap memberatkan karena waktunya itu sangat singkat. Nah, Rasulullah sendiri juga tidak setiap qobliyah maghrib itu beliau lakukan. Sesekali sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah pernah, ya, pernah itu kan berarti tidak setiap hari. Nah, ini barangkali informasi tentang qobliyah maghrib dan juga kaitannya dengan sholat-sholat sunnah yang mungkin biasanya tidak dilakukan secara berjamaah, tetapi diizinkan. Ya kayak sholat tarawih itu kan Rasulullah hanya yang mutawatir itu atau yang masyhur itu kan hanya malam pertama. Ada yang mengatakan sampai 3 hari, tapi yang paling sering diceritakan di hadis-hadis, malam pertama Rasulullah datang, kemudian sahabat beludak. Hari kedua itu sangat ramai, yang datang semakin banyak. Melihat gelagat seperti itu, Rasulullah kemudian tidak keluar ke masjid. Diperhatikan. Sahabat-sahabat nunggu. Tapi sampai malam nggak ada, ya akhirnya sholat sendiri berjamaah diimami Abu Bakar. Pagi-pagi subuh Rasulullah ke masjid, para sahabat pada lapor, ya Rasul, tadi malam kita semua nunggu kok, jenengan nggak datang. Kata Rasulullah, ya saya tahu, saya intip dari rumah. Kalian sholat begitu banyak yang datang, tapi karena sekarang ini masih masanya masa tasyrik,
masih diberlakukan syariat baru, ada kemungkinan saya khawatir nanti melihat semangatmu terus jangan-jangan Allah nambahi sholat menjadi memberatkan. Sholat maktubah ini saja kadang-kadang juga sering kita tidak bisa melaksanakan dengan baik. Nah itulah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.